Halo semuanya, balik lagi bersama aku Master Simarmata di podcast Himateta. Dan bintang tamu kita kali ini yaitu Kak Adi. Halo Kak Adi. Halo, Gimana Kak kabarnya akhir-akhir ini? kabarnya lumayan baik ya. Oh, lumayan baik. Kesibukan Kakak akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Kalau kesibukan aku akhir-akhir ini masih di lingkup mahasiswa aja sih. Nggak terlalu banyak, masih ada kegiatan kepanitiaan dan juga tentunya kuliah. Sibuk ya. Nggak cukup sibuk sih. Oke. Ceritain secara singkat dong Kak tentang diri Kak Adi biar audiens kita tuh makin kenal tentang karakter Kak Adi. Tentang karakter aku ya. Oke, kalau aku sendiri secara pribadi itu orangnya gimana ya? Dibilang asik, asik juga. Dan aku nggak terlalu memilih berteman dengan siapapun. Jadi aku kayak siapapun yang mau berteman, ya aku mau berteman dengan mereka. Fleksibel gitu ya Kak? Iya, benar. Oke. Nah aku mau nanya nih Kak tentang kesibukan Kakak. Aku sering lihat tuh jadi MC. Kakak kan udah sering nih ikut dalam berbagai kegiatan. Aku tuh paling sering Kakak jadinya tuh jadi MC gitu. Kenapa Kakak lebih milih jadi MC ketimbang dari jadi si lain di sebuah acara gitu? Oke, kalau mengenai pertanyaan ini ya, Ya. untuk MC itu awalnya di kampus itu aku mulai jadi MC itu di kegiatan forum atau mungkin yang lebih dikenal mahasiswa itu FPMAD. FPMAD itu adalah Forum Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Nah, di sana aku pertama kali diajak untuk jadi MC di kegiatan Dharma Santi Penyepian. Awalnya di sana aku tuh masih malu-malu karena kenapa? Aku rasa dulu dari apa ya namanya? Dari kebiasaan aku nge-MC di luar kampus itu sebelumnya itu kayak masih kurang. Jadi aku kayak malu banget tiba-tiba diajak jadi MC di universitas, apalagi itu acaranya cukup besar waktu itu. Nah, dan aku pun juga kayak apa namanya masih belajar lah di sana. Terus di event selanjutnya aku ditawarin di FTP, kalau nggak salah itu di kegiatan di Himateta. Nah, itu di kegiatan Scientific Champion. Nah, dari sana awalnya aku direkrut terus sama kegiatan atau event-event lainnya di FTP. Jadi ya aku lebih sering jadi MC gitu, Master. Oke. Nah, awal Kakak jadi MC tuh kapan sih? Dan dalam acara apa? Oke, mungkin aku mau sedikit cerita ya. Jadi awal muasal aku lebih suka ke MC itu sebenarnya dari jenjang SMP. Kenapa? Jadi waktu SMP itu aku diajakin lomba sama salah satu guruku. Nah, di sana posisinya itu aku sebenarnya dipaksa untuk ikut lomba tersebut. Jadi kayak aku nggak ada basic untuk ke MC karena aku merasa aduh suaraku masih kurang nih, ngapain aku ikut lomba gitu. Tapi dari paksaan itu ternyata membuahkan hasil, aku mendapatkan juara 1 MC Putra terbaik. Dan dari sana pun juga aku kayak ingin terpacu lagi. Nah, aku awalnya masih dari yang terpaksa itu aku coba-coba lagi ikut lomba. Ternyata terus dapat juara 1 di masih tingkat sekolah dan aku lanjutin juga ke SMK. Nah, di SMK itu kalau nggak salah di kelas 2 aku ikut lomba pembawa acara tingkat Provinsi Bali, dan Astungkara aku mendapatkan juara 1 juga pembawa acara atau MC putra terbaik tingkat Provinsi Bali. Nah, dari sana aku juga kayak ingin lagi menambah pengalamanku dan ilmuku di bidang MC itu. Tapi aku rasa di masa perkuliahan ini aku cukup banyak belajar sih tentang gimana aku mengolah public speaking, habis itu gimana aku mengajak ataupun
audiens dan memberikan suasana baru di suatu event gitu. Jadi mungkin itu ya sedikit cerita di balik aku jadi MC sampai saat ini. Oke, berarti berawal dari sebuah paksaan ya Kak, sampai bisa sampai sekarang nih. Iya bener banget, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, pernah dapat pengalaman buruk atau kurang pantas gak Kak selama nge-MC? Kalau pengalaman buruk pernah sih sebenarnya. Mungkin nggak terlalu buruk-buruk banget ya. Jadi waktu itu aku pernah dapat job nge-MC di salah satu event. Nah di sana tuh aku mungkin aku kasih tahu juga ya mungkin ya sambil ceritanya di sini. Kalau aku sendiri kalau misalnya aku dapat job itu aku selalu kayak mau berbagi gitu loh. Kalau misalnya panitianya kurang tahu atau memahami gimana caranya menangani ataupun membersamai MC yang mereka ajak, ya kita saling bantu. Tapi suatu hari itu aku dikasih job dan malah kayak aku tuh nggak diberikan tempat gitu. Kayak gimana ya? Malah di kayak aku minta susunan acara yang benar itu malah aku dicuekin. Jadi ya aku merasa kerjasamanya antara panitia dan juga aku sebagai MC itu kurang. Jadi itu sih pengalaman terburuk aku karena jadinya aku yang merasa bersalah, aku nggak bisa memandu secara profesional. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau kebanyakan orang kan biasanya nggak mau jadi MC karena mental panggungnya tuh nggak kuat tuh Kak. Nah, apa sih rahasia Kak Adi untuk menjadi seorang MC yang baik dan percaya diri di atas panggung? Rahasia aku sebenarnya nggak terlalu gini ya, nggak terlalu apa namanya, nggak kayak MC profesional lainnya. Kalau dari aku sendiri itu sebelum kita memulai ataupun memandu acara, aku biasanya 10 menit sebelum mulai itu aku harus kayak menenangkan diri situasi, kayak benar-benar aku sendiri dulu selama 10 menit. Karena apa? Aku pingin nanti aku bawa acara itu secara tenang, nggak gerasa gerusu gitu loh kalau misalnya bahasa ininya. Jadi aku tuh cari waktu, aku minta sama panitia sebelumnya aku misalnya waktu gladi aku bilang sama panitianya, aku besok sebelum mulai aku boleh minta waktu 10 menit ya, jangan diganggu, aku mau mempersiapkan diri, aku bilang kayak gitu. Jadi kita harus persiapkan selama kurang lebih 10 menit itu waktu sendiri, kita tenangkan diri, habis itu baru kita bisa kayak nggak grogi gitu di depan panggung. Jadi lancar lah di depan panggung gitu. Oke, jadi rahasianya tuh menenangkan diri gitu Kak ya? Iya, benar Oke. banget. Nah, karena kita udah ngebahas kegiatan Kakak yang sering terlihat nih, sekarang aku mau tanya soal keluh kesah, suka dan duka Kakak dalam berorganisasi nih Kak. Kakak kan sekarang udah jadi wakil ketua Himateta nih Kak. Apa sih Kak motivasi Kakak dalam mencapai tujuan Kakak dalam menjadi wakil ketua himpunan tersebut? Kalau motivasi dibilangnya kakak di Himateta sendiri, jadi wakil Himateta itu pastinya ingin menjadi pemimpin yang baik dan juga bisa dijadikan apa ya, contoh lah bisa dikatakan sama anggotanya. Tapi mungkin kita mungkin nggak aku sendiri aja merasa juga, tapi pemimpin-pemimpin yang lainnya juga pasti merasa kayak kita udah sebaik mungkin berikan contoh, tapi belum tentu orang lain tuh bisa mengambil hal positif ataupun contoh yang kita berikan dengan baik gitu. Oke. Mungkin ya kurang lebih kayak gitu sih motivasiku, ya pingin membuat hal baru tentunya di Himateta karena aku diberikan kesempatan di kabinet ini, di kepengurusan ini, jadi aku mungkin memberikan cerita baru lah kalau bisa gitu. Oke, cerita baru. Dulu waktu perekrutan anggota BEM sama Himateta kan hampir barengan tuh Kak. Apa alasan Kak Adi lebih memilih Himateta ketimbang ikut BEM? Oke, kalau misalnya perekrutan ya aku boleh cerita sedikit ini. Jadi dulu itu waktu lagi masa-masa politik ya, politik tentang pemilihan ketua dan wakil ya. Jadi waktu RUM PS, nah mungkin kamu udah tahu ya RUM PS, Ya. Rapat Umum Mahasiswa Program Studi Teknik Pertanian. Nah waktu itu aku sebenarnya posisi jadi panitia juga. Nah
aku nggak kepikiran ya sebelumnya untuk lanjut apalagi untuk ke Himateta, karena jujur aku tahun periode sebelumnya itu nggak ada ikut di bagian Himateta, jadi aku nggak maunya jadi kupu-kupu gitu lah istilahnya, kuliah pulang gitu. Nah sekarang tiba-tiba jadi kura-kura. Terus jadi waktu perekrutan itu ternyata dari panitia tuh masih kayak struggle gitu, jadi kayak mencari kandidat lagi satu pasang. Jadi nah waktu itu satu pasang itu, dan panitia itu mengajak wakil Himateta periode sebelumnya untuk mencalonkan sebagai ketua. Nah ketuanya itu menawarkan aku, tapi sebelumnya dia sempat menawarkan ke orang lain. Terus ternyata dia yang ditawarkan itu nggak mau dan dia kurang percaya katanya. Terus dia menawarkan ke aku dan ketua aku ini percaya kalau misalnya aku bakal bisa menjalankan kewajiban ini ataupun tugas ini selama kepengurusan nanti. Nah jadi kan dan awalnya waktu diajak itu aku juga masih ragu, kayak wah tiba-tiba naik aja nih, kok nggak dari anggota dulu gitu. Dari yang nggak pernah ya? Iya bener ya. Nah itu udah kayak tiba-tiba aja langsung naik, kan lumayan jauh banget ya. Dari nggak tahu apa tiba-tiba udah loncatnya ke atas banget. Nah dan di sana pun aku malah nanya lagi ke ketuaku, yakin nggak ngajak aku gitu. Aku benar-benar memastikan ke ketuaku bahwa dia benar-benar yakin dengan pilihannya. Terus dia bilang yakin banget kalau misalnya aku tuh bisa membersamai dia selama 1 tahun kepengurusan. Nah sebenarnya aku minta waktu nih, tapi dari panitia itu sebenarnya udah mepet banget tuh pengumpulan data dan hal sebagainya. Tapi aku minta waktu beberapa hari untuk berpikir, karena aku kan juga memutuskan hal tersebut tuh kayak perlu dipikirkan lagi ya, cukup berat banget. Nah aku minta beberapa hari dan aku tanyain juga ke orang tuaku apakah aku boleh menjalankan tugas tersebut kalau misalnya nanti terpilih gitu. Terus setelah aku pikir-pikir dan aku putusin, akhirnya di malam kalau nggak salah itu, aku masih ingat banget, malam jam 7 malam aku berikan info ke kakaknya bahwa aku bersedia untuk menemani ataupun mendampingi kakaknya menjabat selama satu kepengurusan nantinya kalau misalnya terpilih, dan siap mencalonkan diri sebagai wakil ketua. Nah dari sanalah aku kayak karena aku udah berpikir dan memikirkan secara matang-matang lah bahwa ini kan tugasnya cukup besar ya, nggak hanya sekedar jabatan aja, karena bakal banyak tugas. Jadi aku siap sepenuhnya menjalankan tugas tersebut gitu. Jadi cukup gak terduga ya kak, dari yang nggak pernah nyemplung tiba-tiba jadi wakil ketua. Iya benar banget. Kayak aduh tiba-tiba dapat, ya luar biasa lah. Nah selama menjabat nih kak, apa pengalaman terburuk yang pernah kakak rasakan selama menjadi wakil ketua himpunan ini? Aduh, pengalaman terburuk, kalau dibilang terburuk banget nggak sih? Kalau misalnya terburuk itu kan pasti jelek-jelek ya, enggak. Tapi ini nggak jelek banget. Mungkin waktu upgrading kemarin udah sempet aku sampein sebenarnya. Jadi aku tuh tipikal orang yang apalagi yang baru ya, pingin tuh diberitahu ataupun dituntun. Jadi mungkin ini nggak buruk banget ya. Aku tuh yang pengalaman itu ditinggal. Jadi ditinggal sama ketuaku. Mungkin dia ada kesibukan magang dan hal sebagainya. Jadi aku merasa di sini tuh kayak kurang informasi lah, apalagi kan aku baru ya. Jadi aku perlu sebenarnya berbagai informasi. Jadi itu sih yang yang lainnya nggak ada sih. Semuanya sejalan dan seru banget ternyata. Oke, next question nih kak. Oke. Pernah ada rasa capek atau pengen udahan aja gitu dari jabatan yang sekarang? Karena seperti yang kita tahu periodenya itu kan 1 tahun ya, jadi pasti banyak kegiatan tuh kak.
Aduh, pertanyaan ini cukup gini ya, cukup menantang sekali ya. Oke, kalau misalnya hal tersebut pernah sih satu titik pernah banget merasa pengen, aduh, udah capek banget nih, mau lepas saja di tengah perjalanan, pernah banget. Karena kenapa waktu itu mungkin karena kegiatan kepanitiaan ataupun tugas-tugas yang ya sebelumnya aku belum kenali ya gitu. Kayak aku masih bingung dengan informasinya, terus tiba-tiba aku dilimpahkan, jadinya aku kayak capek banget gitu jadinya. Aduh, ya sempat kepikiran sih kayak mau udahan aja, tapi aku ingat lagi balik gimana aku diajaknya, terus ya aku menyelesaikan semua tugasku selama kepengurusan ini. Jadi ya udahlah, aku tetap semangat aja nih jalan. Tanggung jawab ya Kak. Ya benar banget ya. Nah, tahun ini kan Kakak jadi wakil ketua nih Kak. Tahun depan ada rencana buat nyalonin diri jadi ketua himpunan nggak? Nah, sekalian kampanye nih Kak. Waduh, ini lebih berat lagi ya, makin lama makin berat lagi ya. Untuk hal tersebut kakak belum ada kepikiran sih, tapi sebenarnya kalau ini mungkin semua bakal tahu ya. Jadi kakak sebenarnya udah mikirin matang-matang gimana kakak sebenarnya nggak mau lanjut. Kenapa? Mungkin kakak langsung berikan alasan di sini ya, biar nanti nggak bertanya-tanya, aduh kenapa sih nggak lanjut gitu. Padahal sebenarnya banyak banget yang nawarin ya. Karena kenapa? Bagi kakak itu suatu organisasi itu nggak harus turun-temurun ataupun hanya dari misalnya kayak kemarin ya dilihat, oh wakil ketua, habis sekarang naik ketua, terus gitu aja. Jadi ya nggak berinovasi gitu loh. Menurut kakak ya, jadinya makanya kakak memutuskan kenapa kita nggak mengkandidatkan ataupun mencari calon yang lebih baik lagi dan baru gitu. Baru maksudnya pasti mereka bakal punya cerita lain, nggak hanya cerita yang bakal kakak berikan gitu. Oke. Berarti biar ini anggota atau himanya tuh beregenerasi terus gitu Kak. Iya, benar banget, biar punya cerita baru gitu. Oke. Nah, ini lebih sensitif lagi nih Kak. Menurut Kakak, dari rating 1 sampai 100, seberapa baik organisasi Himateta ini sudah berjalan? Nah, Kalau dari 1 sampai 100 ya, mungkin sampai sekarang udah terhitung di bulan 9 ya, September ya. Bulan 9 itu 80% sih. Kenapa? Karena udah sebagian program kerja juga terlaksana, habis itu dari kinerja himpunan juga sudah mulai terlihat banget bagus dan mulai sudah ada yang menyelesaikan lah program kerjanya. Jadinya dari sampai sekarang ya Kak, hitung dari bulan September sampai bulan ini itu 80% sih. oke, berarti lumayan baik lah ya Kak ya. Iya, benar banget. Nah, terakhir nih Kak, pesan Kak Adi buat adik tingkat kita yang bakal nerusin Himateta ini. Oke, pesan aku untuk adik-adik mahasiswa angkatan 23 ya mungkin ya, ataupun angkatan termuda, jangan takut bergabung ataupun mengikuti organisasi, karena organisasi itu menjadi wadah ataupun pembelajaran kalian dan mencari pengalaman baru. Karena di sana di organisasi itu juga kita bisa saling bisa bertukar gitu. Kadang juga kan kita di kemahasiswaan itu suka jenuh ya, jenuh akan mata kuliah ataupun pelajaran di kelas. Jadi kita nyari suasana baru lah, kita bisa ngajak anggota himpunan itu ya saling cerita lah. Walaupun emang nggak harus anggota himpunan aja, teman-teman kalian. Tapi aku rasa kalau di lingkup Himateta ini kalian bisa lebih tahu dalam gitu loh, lebih tahu dalam program studi kalian. Jadi kalian bakal tahu semua seluk-beluk dari program studi. Oke. Udah gitu aja sih buat podcast kita kali ini. Makasih buat Kak Adi yang udah Sama-sama. datang, meluangkan waktunya buat podcast kita kali Oke. ini. Oke, gitu aja. Sampai jumpa buat
podcast Himateta berikutnya. Aku Mas Semar Mata. Dan aku Adi Dharma. Sampai jumpa di podcast Himateta berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.